Jadi pembacaan eksepsi yang kemarin itu Bang Fahmi sudah memberikan fakta baru bahwa produknya bukan punyanya DRG, tetapi punya dari perseroan terbatas Glavitia. Jadi yang harusnya melaporkan itu bukan DRG. Nah, di sini akan diuji di pengadilan bagaimana keadilan ini ditegakkan sesuai dengan peraturan. Ya, kalau bukan korban tidak bisa melapor. Tidak bisa melapor. Urusannya apa? Merasa dirugikan, barangnya bukan punya dirimu. Nah ini guys, nanti kita lihat apakah eksepsi dan fakta baru yang dikeluarkan oleh pengacara Niki, yaitu Bang Fahmi, akan diterima oleh hakim yang terhormat dan hakim yang mulia. Aku sih yakin pasti diterima sih. Harusnya eksepsinya diterima. Karena memang benar gitu loh, faktanya ada gitu. Tinggal nanti bagaimana nih, ya kan, melihat dari fakta yang terjadi seperti ini, apa batal demi hukum, nggak dilanjutin kasusnya, karena cukup memalukan ya, menurut gue saya sangat memalukan. Kok bisa gitu loh? Apa namanya, kayak kecolongan juga kan, kok nggak teliti sih gitu loh, anggap aja deh, memang kurang teliti ya, kurang teliti melihat gitu loh. Yang dilaporkan tuh produknya ternyata bukan produknya si pelapor, gitu. Kalau dari awal memang merasa dirugikan atas review produk, ya yang dirugikan itu adalah pemiliknya, ya kan harusnya pemilik yang ngelapor, itu adalah si PT, harusnya si lakinya yang datang. Kok ini lakinya nggak mau datang, kenapa? Nggak mau yang dia sebagai pelapor itu loh, kenapa? Itu kan yang menjadi sorotan masyarakat saat ini. Dan nggak ada pemerasan sama sekali, nggak ada. Makanya lucu ya kasusnya Niki ini ya. Yang melapor bukan yang punya barang, tapi koar-koar bilangnya dia dirugikan. Lalu diterima pula laporannya. Padahal dia mungkin bisa ada di kasus ini sebagai saksi saja. Sebagai saksi, guys. Ya kita kalau mau fair-fairan ya harus sesuai dong. Laporan yang diterima tuh harus sesuai aturan. Ya, kalau udah salah yang laporin bukan korban gimana sih? Salah dong. Iya dong. Gitu. Pinteran polisi lah dari kamu, cie. Cie. Ya, gue ada Bang Fahmi Bahmid ya. Gue cuma menyampaikan apa yang sudah disaksikan oleh kita semua di pengadilan. Oke? Apa yang sudah kita saksikan, yang sudah kita dengar dari pembacaan eksepsi, ada faktanya di situ. Ya, DRG bukan pemilik dari produk yang bermasalah yang dilaporkan. Gue nggak merasa lebih pintar dari siapapun. Gue nggak merasa lebih pintar daripada siapapun. Dan gue juga nggak nanya lebih pintar siapa dari gue. Oke? Gue nggak ada, bukan ke arah situ. Perbincangan ini bukan ke arah sana. Bukan adu otak sama oknum. Ya, bukan main adu otak. Sekarang masalah ini sudah dilempar ke masyarakat. Ada satu bagian dari masyarakat yang ngomong, nggak perlu pakai adu otak sama gue. Adu fakta aja. Ya, adu fakta aja. Nggak usah adu otak sama gue. Gue nggak mau lu adu pala gue sama palanya oknum ya. Karena nggak ke situ ke arahnya. Tapi di sini kita semua sama-sama belajar hukum. Paham kau? Ngadu domba gue sama oknum. Ya, lu pikir keluarga gue nggak ada yang kerjanya di bagian polola? Lu pikir gue nggak punya keluarga yang kerja di bagian pihak berwajib? Banyak keluarga gue. Ini bukan main adu pala sama oknum ya. Ini main kita lihat, kita pantau, kita kawal. Mana fakta itu yang kita angkat. Dan kita sama-sama pelajari. Nggak usah karena merasa titel lo lebih, lu pikir lu lebih dari orang lain gitu. Ya. Nggak semua orang itu di bawah kamu, di bawah orang. Kita tuh harus tahu. Nggak usah sombong. Gue bicara berdasarkan fakta yang ada di pengadilan. Ya, itu. Seperti itu. Kayak para mujair yang bilang, oh nggak salaman. Matane, nggak ngeliat.
Makanya berucap itu sebelum melihat fakta. Kalau gue melihat fakta. Melihat fakta dan gue bicara sesuai fakta. Jelas-jelas tangannya Dokti dipegang sama Niki. Ya, gitu loh. Jadi mulut itu bicara itu jangan kosong. Jangan hoax gitu. Bicara tuh yang jujur, yang ada fakta. Kita bicara. Jelas faktanya barangnya bukan punya DRG, kok DRG melapor, itu loh. Itu loh yang kita tuh kayak kaget juga. Jujur ya sama-sama kaget, Wong. Kita nggak tahu di dalam itu. Makanya kan selama belum masuk ke pengadilan, saya live ini selalu bilang sama kalian. Kan kalian nanya, kok Mamski tertarik banget sama kasus ini, kenapa? Karena ini ada hal-hal yang kita pengen tahu di pengadilan yang bisa dibuka faktanya. Ternyata salah satu fakta yang ada di eksepsinya kemarin, barang itu yang di review Nikita yang katanya itu merugikan nama baik dari si DRG, ternyata bukan barang dia. Ya gimana sih? Bukan barangnya dia. Kok bukan punya pemilik barang kok ngelapor gitu loh. Terus kok yang ngelapor ini kok ya masuk gitu loh, aneh kan? Yang ngelaporin tuh kan harusnya yang menjadi korbannya lah. Ini kan bukan dia dong. Ajaib ya, Bo. Terus sekarang kita lagi bicara fakta, ada yang bilang lebih pintar oknum daripada kamu. Bodoh amat. Ini mau bilang lu lebih pintar, lu lebih jenius dari gue terserah. Yang penting gue pegang faktanya. Gue pegang fakta itu aja. Lah faktanya memang mengatakan seperti itu kok. Bisa kok jawab itu. Bukan milik kok yang dia bisa ngelapor. Aneh. Ajaib. Ya, kok diterima laporannya gitu. Bukan pemilik barangnya lo itu. Ya kan ajaib itu, Say. Milik perseroan terbatas. Milik perseroan terbatas. Milik si PT. PT itu punyanya bukan punyanya si perempuan, punya si laki. Kan harusnya yang ngelaporin kan yang si PT-nya. Perseroan terbatas yang melaporkan. Ajaib sih. Ya, gitu loh, Say. Makanya gue tuh sampai gini. Wes. Puyeng loh, si Raku iki wes puyeng loh iki. Puyeng yang. Sik ta lah rek, endi iki? Oke. Gua mau biasa masas-masas. Ya, kita masas dulu, Say. Yang bahasa lu ngerendahin gue langsung caw ya. Gue caw lu ya. Heeh. Aku wong Jawa, ibuku wong Madiun. Ya, gue langsung gue cawin lu. Heeh. Oke? Bahasa-bahasa lu yang gak lu jaga, typingan lo. Ya. Siapa? Bludrek. Heeh. Wes bludrek aku. Kasus lu aneh lo. Bukan punyanya. Kepemilikan dari produk yang dilaporkan dan didakwakan atas Nikita Mirzani dengan pasalnya 369 yaitu pencemaran nama baik. Nggak bisa sayang, 8 tahun tuh masih anak-anak itu kayaknya ya, 8 tahun nah. Kayaknya untuk barang-barang orang dewasa 8 tahun itu belum deh sayang. Kelas 2 SD paling 8 tahun. 8 tahun mah masih baby. Jangan kasih sampai orang dewasa ya. Kulitnya juga masih halus ya. Oke. Kenapa anaknya sampoannya ini ya? Apa namanya? Bermasalah rambutnya. Kayaknya untuk 8 tahun kasih sampo anak-anak ya. Ada sampo anak-anak, Say. Kamu sampo anak-anak. Kalau untuk orang dewasa jangan dikasih ke anak-anak, kasihan, terlalu keras.
Ya. Oke. Tahu nggak kalian? Gue mau ngomong apa tadi ya? Sampai lupa Hai Wayan. Lanjut Mam katanya. Iya, tunggu. Gue tuh tadi ngomong apa sih? Kepemilikan itu tadi terakhir. Kepemilikan ya? Terdakwa, iya terdakwa. Jadi kan dari video ini kan kita tahu ya semuanya ya sayang. Jadi yang bernama Reza Gladys Pretianisari, Reza Gladys Pretianisari berbeda dengan subjek hukum PT Perseroan Terbatas Glavitsia RMA Group. OMG. Sumpah guys. Disalamin lu bohong amat. Disalamin. Gue udah lihat baru tadi pagi ngeliat. I close my eyes and they oh gitulah guys ya sayangku ya. Nah sebentar tekannya. Coba ini aku masih tolong bentar. Oke, yang masih mau boleh kamu typing komen untuk mau hair story dan shampoo-nya. Sambil jadi salah ya Mam penggiringan opini. Bukan penggiringan opini sayang. Faktanya di pengadilan yang Mamski hadiri, barang itu bukan punya DRG sayang. Melainkan punyanya perseroan terbatas. Dan pemilik perseroan terbatas bukan si DRG. Tapi diduga tuh punyanya lakinya. Nah harusnya yang ngelaporin itu adalah perseroan terbatas. Kenapa ini menjadi si RG yang melaporkan? Itu yang dibacakan oleh Bang Fahmi. Sudah ada kesalahan, error. Absurd libel. Tahu kan absurd libel? Oke guys.